Halo Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman semua. Selamat datang kembali di kanal Kisah Hikmah dan Karma. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat nyata, sangat relevan dengan kehidupan, dan juga sangat menyakitkan. Kisah tentang seorang menantu perempuan yang di luar rumah terlihat begitu santun, bicaranya lembut, dan siapapun yang bertemu pasti akan memujinya sebagai menantu yang berbakti. Namun, di dalam rumah, ia memperlakukan ibu mertuanya dengan cara yang membuat siapapun yang mendengarnya ikut merasa sesak. Hingga pada suatu hari, sang suami pulang lebih awal dari yang direncanakan. Ia berdiri di luar pintu dan mendengar sebuah kalimat yang cukup untuk membuatnya terpaku. Sejak saat itu, roda karma mulai berputar, membawa sebuah akhir yang tidak bisa lagi diselamatkan. Pagi itu di sebuah gang sempit yang biasanya tenang, terdengar suara sapu lidi yang digesekkan di halaman, suara motor orang-orang yang berangkat kerja, dan aroma nasi uduk dari warung di ujung gang yang menguar masuk. Rumah Ibu Hartini berada di ujung gang, dengan atap seng tua dan beberapa pot bunga krokot di halaman depannya. Bunga-bunga itu mekar seadanya, namun selalu memberi warna setiap hari. Ibu Hartini, seorang wanita berusia lebih dari 60 tahun, bertubuh kurus dan tangannya sering gemetar. Sejak suaminya meninggal dunia, hidupnya menjadi lebih sunyi. Punggungnya semakin membungkuk, dan sorot matanya selalu seolah meminta maaf atas keberadaannya. Anak laki-lakinya, Budi, bekerja sebagai kuli proyek di luar kota dan jarang pulang. Di rumah itu, hanya tersisa Ibu Hartini bersama menantunya, Rina, dan seorang cucu yang masih kecil. Rina sudah beberapa tahun menikah dengan Budi. Ia berjualan online, pandai bicara, dan tahu cara bersikap manis pada saat yang tepat. Orang-orang di kampung yang melihatnya selalu berkata bahwa Ibu Hartini sangat beruntung. Bu Wati, tetangga sebelah, sering berkata dengan nada yakin, Rina itu baik sekali, merawat mertuanya seperti ibu kandungnya sendiri. Mbak Sri juga ikut memuji, zaman sekarang, susah cari menantu seperti dia. Pagi itu, Rina berdiri di depan foto almarhum ayah mertuanya, menyalakan sebatang dupa dan berbisik, semoga arwah Bapak tenang di sana, doakan ibu sehat dan usaha suami lancar. Tepat saat itu, Bu Wati mampir untuk memberikan seikat kangkung. Rina tersenyum lebar, menerima dengan kedua tangan, sambil berulang kali mengucapkan terima kasih. Siapapun yang melihatnya dari luar pasti merasa hangat. Namun, begitu gerbang ditutup, senyum di wajah Rina padam secepat lampu yang putus. Ia meletakkan kangkung itu di meja dapur dengan kasar, menghela napas, lalu membuka ponselnya. Matanya tertuju pada pesan dari suaminya semalam. Budi memberitahu bahwa bulan ini ia hanya bisa mengirim uang lebih sedikit karena proyeknya sedang melambat. Ia meminta istrinya untuk mencari cara mengatasinya sementara. Saat ditelepon, Rina menjawab dengan penuh pengertian. Iya, Mas, tidak apa-apa. Tetapi di dalam hatinya, sebuah perasaan berat mulai muncul, seolah ada yang mendorongnya ke sudut tanpa jalan keluar. Ia memandang sekeliling rumah kecil itu, melihat anaknya yang sedang bermain, lalu menatap ibu mertuanya yang sedang duduk di kursi rendah, menuang air dengan tangan yang gemetar hingga airnya tumpah. Ibu buatkan teh hangat untukmu. Ya, nak, kata Ibu Hartini pelan. Tidak perlu Bu, ibu saja yang minum, jawab Rina singkat dan dingin, tanpa menoleh. Ibu Hartini terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung. Oh, baiklah. Kalau begitu ibu yang minum. Rina duduk dan pikirannya langsung menghitung pengeluaran. Uang susu anak, tagihan listrik, cicilan, harga beras, dan biaya obat untuk ibu mertuanya. Setiap pos pengeluaran terasa seperti batu yang menekan dadanya. Rina tidak pernah mengeluh kepada siapapun, karena ia takut dicap menantu yang tidak baik. Ia hanya memendam semua kekesalannya hingga berubah menjadi kejengkelan. Siang harinya, Rina memasak nasi. Ia menakar beras lebih sedikit dari biasanya, bukan karena apa-apa, tapi karena merasa sayang. Ibu Hartini duduk membantunya menyiangi sayuran, tetapi gerakannya lambat karena tangannya gemetar. Rina meliriknya, rasa tidak suka terlihat jelas di sudut bibirnya. Bu, bisa lebih cepat sedikit tidak? Kata Rina. Kalau menyiangi seperti itu,
bisa sampai sore baru selesai. Ibu Hartini berusaha mempercepat, tetapi tangannya yang gemetar malah membuat beberapa batang sayur jatuh ke lantai. Ia membungkuk untuk memungutnya, punggungnya melengkung seolah mencoba membuat dirinya sekecil mungkin. Saat makan siang, hidangan yang tersaji adalah sayur bening, tahu goreng, dan sedikit ikan asin. Rina mengambilkan tahu untuk anaknya dengan suara lembut, "Makan yang banyak ya, nak, biar sehat." Anak kecil itu tersenyum. Ibu Hartini memandang cucunya dengan mata yang melembut. Baru saja ia hendak mengambil sepotong kecil ikan asin, Rina langsung berkata, "Ibu makan sayur dan kuahnya saja. Ikan asinnya biar untuk anakku, dia sedang dalam masa pertumbuhan." Kalimat itu terdengar masuk akal, tetapi cara Rina mengucapkannya membuat Ibu Hartini merasa sesak. Ia meletakkan sumpitnya, lalu mengambilnya lagi, berusaha tersenyum. "Iya, nak, ibu makan sayur saja sudah cukup." Sorenya, Rina sibuk mengemas pesanan online, tangannya bergerak cepat tetapi wajahnya tegang. Ibu Hartini keluar dari kamar, memegang gelas kotor hendak mencucinya, kakinya sakit dan tangannya gemetar. Gelas itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan suara prau gengkau-gengkwa, anak kecil itu terkejut. Ibu Hartini berdiri mematung, matanya menatap pecahan kaca, mulutnya terbata-bata. "Maafkan ibu, nak." Tangan ibu gemetar sekali. Rina berbalik dengan cepat, sorot matanya menggelap. "Ibu ini sedang apa?" serunya. "Sudah kubilang berkali-kali, kalau memegang sesuatu itu hati-hati, aku ini punya 1000 urusan yang harus dipikirkan." Ibu Hartini menunduk, tidak berani membantah. Ia ingin memunguti pecahan kaca, tetapi Rina menepisnya. "Sudah, diam di situ saja. Nanti ibu memungutnya malah bikin masalah baru." Di luar gang, Bu Wati kebetulan lewat. Mendengar suara gelas pecah, ia melongok ke dalam dan hanya melihat Rina sedang berjongkok membersihkan lantai, sementara Ibu Hartini berdiri diam. Bu Wati menggelengkan kepala. "Kasihan? Pasti ibu tua itu ceroboh lagi." Malamnya, Ibu Hartini membuka tutup panci nasi. Nasi yang tersisa sudah kering. Ia mengambil sedikit ke dalam mangkuk, menuangkan sedikit kuah sayur bening agar lebih mudah ditelan. Ia tidak berani membuka wadah ikan asin, tidak berani bertanya apa-apa. Ia makan perlahan, pandangannya terus menunduk, seolah takut bertemu tatapan menantunya. Rina berjalan melewatinya, melirik sekilas, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Di dalam rumah kecil itu, tidak ada lagi suara teriakan, tetapi keheningan yang dingin begitu tebal, hingga Ibu Hartini merasa tercekik. Di luar sana, para tetangga masih memuji Rina sebagai menantu yang baik, dan percaya bahwa keluarga itu hidup rukun. Mereka tidak tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bersuara, tetapi mampu mengikis jiwa seseorang hari demi hari. Dan sekali retak, tidak akan bisa ditutupi lagi. Setelah makan malam hari itu, Rina membereskan meja lebih cepat dari biasanya. Ia mengumpulkan piring dan gelas, mengelap meja, tangannya bergerak cekatan, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Anaknya selesai makan dan berlari ke halaman untuk bermain. Sementara itu, Ibu Hartini duduk sejenak, memandang sekeliling dapur seolah mencoba mengingat apa lagi yang bisa ia lakukan agar tidak dianggap merepotkan. Ia bangkit, berjalan perlahan ke tempat cuci piring, berniat membantu menantunya. Baru saja tangannya menyentuh sebuah piring, Rina langsung berkata dengan nada datar namun dingin, "Biar saja di situ, Bu. Saya bisa mencucinya sendiri." Ibu Hartini tertegun, tangannya ditarik kembali. Ia mengangguk. "Oh, baiklah. Kalau begitu, biar ibu sapu rumah." Rina tidak menjawab. Ibu Hartini mengambil sapu, menyapu setiap sudut dengan perlahan, berusaha sebersih mungkin. Tetapi punggungnya sakit dan kakinya lelah. Setelah menyapu beberapa saat, ia harus bersandar di dinding untuk mengatur napas. Napasnya pun tidak berani diembuskan terlalu keras, seolah takut menimbulkan suara yang mengganggu. Malam itu, Budi menelepon. Rina menjawab telepon tepat di depan ibu mertuanya, suaranya semanis madu. "Mas sudah makan? Di sana dingin tidak?"
Aku dan ibu di rumah baik-baik saja. Ia bahkan mengarahkan kamera ponselnya agar Budi bisa melihat Ibu Hartini yang sedang duduk di kursi. Rina menyodorkan segelas air kepada mertuanya dan berkata, "Minum dulu, Bu." Ibu Hartini menerima gelas itu dengan senyum canggung. "Iya, Nak." Di seberang telepon, Budi melihat itu semua dan merasa tenang. Ia tersenyum. "Kamu pasti lelah sekali. Tolong bantu aku sebentar lagi." "Ya. Nanti kalau ada uang lebih, aku kirimkan." Rina mengangguk berkali-kali. "Iya, Mas. Aku bisa mengurus semuanya." Namun begitu panggilan berakhir, Rina meletakkan ponselnya dan ekspresinya langsung berubah. Ia menoleh ke arah ibu mertuanya, matanya sedingin es. "Ibu tahu sendiri, kan?" kata Rina pelan, tetapi setiap katanya terasa berat. "Bulan ini Mas Budi kirim uang lebih sedikit. Kita harus berhemat." Mendengar kata berhemat, Ibu Hartini sudah merasa cemas. Ia mengangguk. "Iya, Ibu mengerti. Ibu bisa makan apa saja, yang sederhana juga tidak apa-apa." Rina tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung masuk ke kamar. Namun, sejak hari itu, segalanya di rumah mulai berubah dengan lebih jelas, tanpa perlu diucapkan pun semua orang bisa merasakannya. Keesokan paginya, Rina bangun lebih awal untuk memasak bubur untuk anaknya. Sedangkan untuk Ibu Hartini, yang tersedia hanyalah semangkuk nasi dingin yang disiram air. Rina meletakkannya di meja tanpa menatap mertuanya, suaranya singkat. "Makan ini, Bu, aku mau mengantar pesanan." Ibu Hartini menatap mangkuk nasi yang kering dan hambar itu. Ia tidak berani bertanya, tidak berani mengeluh. Ia hanya takut jika ia bicara, Rina akan menganggapnya menyusahkan. Ia mengambil sendok dan makan perlahan. Tenggorokannya terasa kering dan sakit, tetapi ia tetap harus menelannya. Rina mengambil tas berisi barang pesanannya dan keluar rumah sambil terus menatap ponsel, menghitung untung rugi dalam hati. Di gang, Bu Wati sedang menyiram tanamannya. Melihat Rina, ia menyapa. "Rina, kemarin ibu dengar suara gelas pecah. Ibumu tidak apa-apa?" Rina langsung tersenyum manis. "Oh, tidak apa-apa, Bu. Ibu saya kan sudah tua." Tangannya gemetar jadi gelasnya jatuh. "Saya merawat ibu baik-baik kok." Bu Wati mengangguk-angguk. "Syukurlah. Punya menantu baik sepertimu itu anugerah." Rina berjalan pergi, senyumnya tetap terpasang sampai ia berbelok di ujung gang. Ketika tidak ada lagi yang melihat, wajahnya kembali menjadi dingin. Di dalam rumah, Ibu Hartini selesai mencuci mangkuknya lalu memandang ke halaman. Ia melihat matahari bersinar cerah, tetapi hatinya tidak ikut cerah. Ia ingin menelepon anak laki-lakinya, hanya untuk mendengar suaranya sebentar saja. Tetapi ponsel tuanya diletakkan di rak yang tinggi. Ia harus berjinjit untuk menggapainya. Tepat saat ia berusaha menggapainya, Rina kembali ke rumah untuk mengambil jaket yang tertinggal. Melihat mertuanya memegang ponsel, ia langsung bertanya, "Ibu mau menelepon siapa?" Ibu Hartini terkejut dan buru-buru berkata, Tidak, ibu hanya mau lihat jam." Rina menatapnya, tidak menegur secara langsung, tetapi melontarkan sebuah kalimat yang ringan namun membuat punggung Ibu Hartini terasa dingin. "Jangan ganggu Mas Budi saat dia sedang bekerja. Di proyek itu berbahaya, dia sudah cukup lelah dengan pekerjaannya." Ibu Hartini berdiri diam, tangannya terkulai lemas. "Iya, ibu tahu." Rina pergi, meninggalkan ponsel yang tetap tergeletak di rak. Sejak saat itu, Ibu Hartini sadar bahwa bukan hanya jatah makannya yang dikurangi, tetapi juga aksesnya untuk berbicara dengan putranya. Siang harinya, Ibu Hartini merasa sedikit pusing. Ia membuka lemari untuk mencari obat, tetapi botol obat tekanan darahnya sudah hampir habis. Ia membawa botol itu keluar dan bertanya kepada Rina dengan suara sangat pelan. "Rina, obat ibu sudah mau habis. Nanti kalau kamu ke pasar, bisa tolong belikan?" Rina yang sedang mengemas barang tidak mengangkat kepala. Suaranya ketus. "Nanti saya pikirkan. Untuk sementara, ibu minumnya dikurangi saja. Obat juga mahal." Ibu Hartini terpaku. Ia tidak berani membantah bahwa obat bukanlah sesuatu yang bisa dikurangi dosisnya sesuka hati.
Ia hanya merasakan sakit di dadanya, bukan karena penyakitnya, tetapi karena kalimat acuh. Tak acuh itu membuatnya sadar akan posisinya di rumah ini. Ia kembali ke kamar dan duduk di tempat tidur. Kamar kecil itu hanya memiliki sebuah kipas angin tua yang berputar berderit. Ia menatap langit-langit, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menangis keras, karena takut menantunya mendengar. Ia hanya menggigit bibir, mengembuskan napas sepelan mungkin, seperti orang yang sedang menyembunyikan luka yang dalam. Sore harinya, di kampung ada acara selamatan. Aroma dupa dan masakan tercium sampai ke rumahnya, diiringi suara tawa orang-orang. Beberapa ibu-ibu tetangga berkumpul di depan rumah Bu Wati, mengobrol sambil membersihkan sayuran. Mereka membicarakan banyak hal, lalu akhirnya sampai pada keluarga Ibu Hartini. Mbak Sri berkata, "Belakangan ini, saya lihat Bu Hartini lebih sering di dalam rumah, jarang keluar. Apa beliau sakit?" Bu Wati menimpali, namanya juga sudah tua, fisiknya lemah. Tapi untung ada Rina yang merawatnya. Seorang ibu lain menyahut, tapi saya perhatikan, Rina sering menutup pintu. Ibunya jadi jarang keluar. Entah kenapa. Bu Wati menepis. Ah, jangan berpikir begitu. Menantunya kan juga jualan online. Sibuk. Mungkin ibunya dijaga di dalam rumah biar aman. Obrolan itu tidak bernada jahat, tetapi seperti pisau kecil yang sedikit demi sedikit mengiris kebenaran yang tersembunyi. Rina, yang berada di dalam rumah, samar-samar mendengarnya. Ia berdiri di balik pintu tanpa keluar, tetapi matanya menggelap. Ia benci perasaan diawasi, bahkan jika itu hanya tatapan penasaran. Malam itu, Rina memasak nasi. Ia menyisihkan nasi yang baru matang untuk anaknya, sedangkan untuk Ibu Hartini, tetap semangkuk nasi sisa yang jumlahnya lebih sedikit. Ibu Hartini tidak lagi berani menatap hidangan di meja. Ia makan dengan tangan gemetar, sendoknya beberapa kali jatuh. Melihat itu, Rina berkata dengan nada penuh kekesalan, "Ibu ini makan saja bisa jatuh-jatuh, sih? Aku lelah melihatnya." Ibu Hartini menunduk. "Maafkan Ibu." Rina diam, tetapi sorot matanya menunjukkan kekesalan yang tidak ditutupi. Ia merasa seolah-olah ibu mertuanya sedang menyeretnya ke bawah, ke dalam kehidupan yang sulit, ke dalam kewajiban merawat yang tidak ia inginkan. Malam harinya, Rina menidurkan anaknya. Anak itu memeluk bantal, matanya setengah terpejam, lalu tiba-tiba bertanya dengan polos, "Mama, kenapa Mama sering marahin Nenek? Nenek kan tidak melakukan apa-apa." Rina terdiam. Untuk sesaat, hatinya tersentuh. Tetapi sentuhan itu segera lenyap ditelan oleh kelelahan dan kejengkelan. "Anak kecil tidak tahu apa-apa," kata Rina. "Nenek itu sudah tua, sering berbuat salah. Mama harus memberitahunya." Anak itu tidak membantah, tetapi ia membalikkan badan dan memeluk bantalnya lebih erat. Dalam kegelapan, matanya terbuka, menatap ke arah kamar neneknya dengan perasaan campur aduk antara takut dan kasihan. Sementara itu, Ibu Hartini yang berbaring di kamarnya, mendengar percakapan menantu dan cucunya. Ia menarik selimut hingga menutupi dada, air matanya mengalir membasahi bantal. Ia tidak berharap untuk disayangi, ia hanya berharap agar dirinya tidak menjadi alasan kesedihan cucunya. Di halaman, angin meniup pot-pot bunga krokot. Bunga-bunga itu tetap mekar, tetapi di dalam rumah, ada sesuatu yang perlahan layu, kepercayaan dan kehangatan keluarga. Dan di tempat yang jauh, Budi masih percaya bahwa istrinya sedang merawat ibunya dengan baik. Ia tidak tahu bahwa setiap hari yang berlalu, ibunya hidup dalam kedinginan, dan keretakan di dalam rumah itu semakin membesar, hanya menunggu waktu untuk hancur berantakan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat, tetapi kelambatan itu sama sekali tidak membawa kedamaian. Rasanya seperti sautas tali yang perlahan mengencang, membuat semua orang di rumah itu sesak napas. Rina masih bangun pagi, bekerja, berbicara dengan pelanggan dengan suara ceria, dan menjawab sapaan tetangga dengan senyum ramah. Namun, di balik senyum itu, ia mulai menetapkan aturan-aturan tak tertulis di rumah, yang semakin hari semakin ketat dan dingin. Ibu Hartini kini tidak lagi berani sering-sering keluar ke halaman. Setiap kali ia duduk di teras memandang ke jalan, ia akan mendengar suara Rina dari dapur. Meskipun tidak memanggil namanya,
Suara itu cukup membuatnya merasa seperti sedang diingatkan untuk tahu diri. Ia tidak tahu apa kesalahannya, ia hanya merasa semakin tua, semakin menjadi beban. Suatu pagi, langit mendung dan angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Ibu Hartini bangun dengan perasaan pusing dan perut keroncongan. Ia melihat sekeliling, rumah masih sepi, Rina dan cucunya masih tidur. Ia berpikir lebih baik mengurus dirinya sendiri agar tidak merepotkan. Dengan perlahan, ia pergi ke dapur dan membuka tutup panci nasi. Nasi sisa semalam sudah dingin dan sedikit keras. Ia mengambil semangkuk kecil, berniat menyiramnya dengan sedikit air hangat. Saat tangannya yang gemetar hendak mengambil air, tutup panci tergelincir dan membentur pinggir panci, menimbulkan suara klang. Suara itu kecil, tetapi cukup untuk membangunkan Rina. Rina keluar dengan rambut masih acak-acakan, wajahnya masam karena tidurnya terganggu. Ia menatap Ibu Hartini yang berdiri di dapur seolah-olah mertuanya baru saja melakukan kesalahan besar. "Ibu sedang apa jam segini?" tanya Rina dengan nada menekan. Ibu Hartini terkejut dan buru-buru menjawab, Ibu lapar, mau makan sedikit lalu kembali tidur." Rina melirik ke dalam panci, lalu ke mangkuk yang dipegang mertuanya. Ia tidak langsung bicara, tetapi matanya menunjukkan kekesalan yang mendalam, seolah-olah Ibu Hartini tidak berhak merasa lapar. "Kalau ibu makan sekarang, nanti siang siapa yang makan?" kata Rina. "Nasi kan tinggal sedikit." Ibu Hartini tertegun. Ia tidak memikirkan soal nasi, ia hanya merasa tenggorokannya tercekat. Ia meletakkan mangkuk itu dan berbisik, "Kalau begitu ibu simpan lagi, nanti saja makannya." Rina tidak menjawab. Ia berbalik, menuang segelas air, meminumnya, lalu meletakkan gelas itu dengan keras di atas meja. Tidak ada makian, tidak ada teriakan, tetapi suasana di rumah itu menjadi sangat dingin. Siang harinya, Rina memasak nasi baru, tetapi kali ini porsinya lebih sedikit lagi. Menu makanannya masih sama, sayur bening, dan sedikit telur dadar untuk anaknya. Ibu Hartini makan perlahan, setiap suap terasa mengganjal di tenggorokan. Rina duduk di seberangnya, makan sambil memainkan ponsel. Ia tidak menatap mertuanya, tetapi ia tahu setiap gerakannya. Sendok mertuanya bergetar, nasi berjatuhan, dan saat Ibu Hartini membungkuk untuk membersihkannya, Rina menghela napas dengan keras. "Ibu ini kenapa setiap makan selalu tumpah, sih?" kata Rina. "Bisa tidak makan dengan benar?" Aku muak melihatnya. Mata Ibu Hartini memerah. Ia mengangguk berkali-kali. "Maafkan Ibu." Rina tidak mau menjawab. Ia beralih bicara dengan anaknya. Suaranya melembut seolah di rumah itu hanya ada mereka berdua. "Makan yang cepat ya nak, nanti Mama ajak beli mainan." "Anak pintar kesayangan Mama." Anak itu tersenyum mendengarnya, tetapi matanya sesekali melirik ke arah neneknya. Ia tidak lagi seceria dulu. Ia bisa merasakan kesedihan neneknya, tetapi tidak tahu bagaimana cara membantunya. Sore itu, Rina sibuk mengantar pesanan. Sebelum pergi, ia menutup pintu kamar Ibu Hartini dan berkata singkat, "Ibu istirahat di kamar saja, jangan banyak keluar. Gerbang sudah aku kunci." Ibu Hartini duduk di tempat tidur, mendengar suara kunci berbunyi klik, jantungnya seolah berhenti sejenak. Perasaan terkunci itu tidak diucapkan secara gamblang, tetapi cukup membuatnya merasa seperti orang yang tidak dipercaya. Ia ingin keluar ke halaman untuk menghirup udara segar, ingin duduk menatap langit sebentar, tetapi pintu yang tertutup membuat dunia luar terasa begitu jauh. Di gang, Bu Wati sedang membawa keranjang belanjaan. Ia melihat Rina melaju dengan motornya dan menyapa, "Rina, ibumu di rumah tidak apa-apa?" Belakangan ini ibu tidak pernah melihatnya di halaman lagi. Rina mengerem motornya dan tersenyum cerah. "Iya Bu, ibu saya sering pusing. Saya takut beliau jatuh kalau keluar, jadi saya minta beliau istirahat di kamar saja biar aman." Bu Wati merasa iba mendengarnya. "Oh, begitu. Kamu perhatian sekali ya, orang tua memang harus dijaga." Rina mengangguk, tersenyum sekali lagi, lalu pergi. Namun, setelah motor Rina menghilang dari pandangan, Bu Wati masih berdiri di sana, menatap ke arah rumah itu. Hatinya tiba-tiba merasa ganjil. Khawatir pada mertua sampai harus mengunci pintu seperti itu? Tapi ia tidak berani berkomentar,
Ia hanya menceritakan kegelisahannya kepada Mbak Sri saat bertemu di pasar. Mbak Sri mengerutkan kening setelah mendengarnya. Loh, aku juga merasa aneh. Dulu Bu Hartini sering sekali duduk di depan pintu. Mungkin menantunya benar-benar khawatir, kata Bu Wati pelan. Mbak Sri memegang kantong sayurannya dan berkata dengan nada bercanda tapi serius, iya. Aku cuma takut orang tua kalau di dalam rumah terus jadi sedih. Sedih itu bisa bikin penyakit lain datang. Mereka tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi bisikan itu seperti percikan api kecil yang jatuh di tumpukan jerami kering. Di dalam kamarnya, Ibu Hartini menatap keluar jendela. Jendela itu berteralis besi, cahaya matahari masuk membentuk garis-garis panjang. Ia mengulurkan tangannya menyentuh garis cahaya itu, seolah sedang menyentuh sesuatu yang sangat mewah. Ia kembali teringat pada Budi. Bukan karena ingin mengadukan menantunya, ia hanya ingin putranya tahu bahwa ibunya masih hidup, masih ada di sini. Tetapi Rina telah dengan cerdik membangun jarak, ia tidak melarang. Ia hanya mengatakan jangan mengganggu. Kalimat itu sudah cukup untuk membuat Ibu Hartini diam. Menjelang malam, Rina pulang. Ia membuka pintu dan melihat Ibu Hartini masih duduk di tempat yang sama. Ibu Hartini merasa senang sekaligus takut. Senang karena ada yang pulang. Takut karena tidak tahu harus berbuat apa agar tidak salah. Rina menggantungkan tasnya, melihat sekeliling, lalu bertanya dengan nada agak ketus. Ibu tidak keluar? Ibu Hartini menggeleng. Tidak, ibu di kamar saja. Rina bergumam lalu mengeluarkan sekotak makanan dari tasnya, ia meletakkannya di meja. Ini, aku belikan untuk ibu, biar tidak usah repot-repot masak. Ibu Hartini menatap kotak makanan itu. Ia tidak tahu apa isinya. Ia hanya merasa aneh karena hari ini Rina tiba-tiba membelikannya makanan. Secercah kehangatan muncul di hatinya. Ia bertanya pelan. Rina, kamu beli ini untuk ibu? Iya. Makan saja, jawab Rina acuh tak acuh, tanpa menoleh. Ibu Hartini membuka kotak itu. Aroma makanan menguar, tetapi tidak sedap. Makanan itu sudah dingin, sepertinya dibeli sejak sore. Ia melihat lebih teliti, di bagian bawahnya masih ada sisa kuah lama, dan lauknya tidak lagi segar. Ia tidak berani bertanya, tetapi hatinya mengerti. Ini bukanlah bentuk perhatian, melainkan sesuatu yang diberikan sekadar untuk menyelesaikan urusan. Ibu Hartini tetap mengambil sendok. Ia makan karena lapar, tetapi setiap suap terasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di lehernya. Rina duduk di hadapannya, memainkan ponsel sambil berkata dengan santai, seolah sedang membicarakan hal biasa. Ibu makan itu saja? Ya. Nasi di rumah biar untuk anakku saja. Masak banyak-banyak nanti mubazir. Ibu Hartini berhenti makan. Ia mengangkat kepala menatap Rina, ingin bertanya satu hal, hanya satu. Aku ini ibunya Budi, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Tapi pertanyaan itu tersangkut di tenggorokan, karena ia takut, jika ia bicara, Rina akan menjadi lebih dingin. Tepat pada saat itu, dari halaman terdengar suara panggilan, Bu Hartini, di rumah, saya bawakan pisang goreng. Itu suara Mbak Sri. Ibu Hartini terkejut dan menoleh keluar. Rina juga mengangkat kepala, matanya menajam. Mbak Sri berdiri di luar gerbang sambil memegang sepiring pisang goreng. Ia melihat ke dalam, dan menyadari Ibu Hartini tampak lebih kurus dari sebelumnya, wajahnya pucat. Ia tersenyum ramah. Saya baru goreng Bu, biar Ibu ada teman minum teh. Ibu Hartini sangat senang, seperti orang yang sudah lama tidak disapa. Ia melangkah maju, tetapi belum sampai di gerbang, Rina sudah bangkit dan berjalan lebih cepat. Rina tersenyum cerah. Wah, Mbak Sri baik sekali. Biar saya yang terima. Ibu saya akhir-akhir ini kondisinya kurang baik, tidak boleh makan yang berminyak. Mbak Sri sedikit tertegun. Ia menatap Ibu Hartini yang berdiri di belakang Rina, tangannya masih menyentuh kusen pintu. Sorot matanya sedih dan canggung. Ibu Hartini ingin berkata, tidak apa-apa, saya makan sedikit saja, tetapi ia kembali diam. Mbak Sri tersenyum canggung. Oh, begitu ya, ya sudah, ini untuk ibumu.
Rina menerima piring itu sambil mengucapkan terima kasih berulang kali. Gerbang ditutup. Rina kembali ke dapur, meletakkan piring pisang goreng itu di rak yang tinggi, lalu mengucapkan kalimat yang membuat Ibu Hartini merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang memberi ya diterima saja, tapi jangan dimakan, nanti ibu sakit perut, aku lagi yang repot. Ibu Hartini berdiri diam. Matanya menatap piring pisang goreng itu seolah melihat sebuah kebahagiaan yang digantung di luar jangkauannya. Ia tidak menyalahkan Mbak Sri, ia hanya merasa dirinya semakin tidak berhak menerima sedikit pun kehangatan. Malam tiba, angin bertiup dingin. Ibu Hartini berbaring di kamarnya, perutnya lapar, tetapi ia tetap berusaha memejamkan mata. Dari ruang tamu, terdengar suara Rina sedang berbicara dengan seseorang di telepon, suaranya ceria dan penuh tawa. Ibu Hartini mendengarnya, hatinya sakit seperti ditusuk jarum. Bukan karena Rina tertawa, tetapi karena ia sadar, Rina masih bisa bahagia, hanya saja kebahagiaan itu bukan untuknya. Keesokan paginya, terjadi sesuatu yang membuat segalanya menurun lebih cepat. Rina membersihkan dapur dan menemukan sebungkus nasi sisa semalam di sudut. Nasi itu sudah kering dan sedikit berbau. Rina menatap bungkusan itu, antara sayang untuk dibuang tapi juga enggan menyimpannya. Ibu Hartini keluar tepat pada saat itu. Baru saja ia membuka mulut Rina. Pagi ini ibu merasa pusing sekali, belum selesai ia bicara, Rina sudah memotongnya dengan nada dingin, kalau pusing ya istirahat, jangan berdiri di situ. Lalu, Rina menuangkan nasi sisa itu ke dalam mangkuk, menyiramnya dengan sisa kuah sayur, dan meletakkannya di depan Ibu Hartini, makan ini. Selesai makan, minum air, lalu istirahat. Ibu Hartini menatap mangkuk nasi itu. Ini bukan lagi sekadar nasi sisa, tetapi sebuah perasaan direndahkan. Namun, ia tetap mengambil sendoknya, karena jika tidak makan, perutnya akan kosong. Baru beberapa suap, tenggorokannya tercekat, ia terbatuk pelan, tangannya gemetar, dan butiran nasi jatuh ke meja. Rina melihatnya, matanya menatap tajam. Makan saja tidak bisa benar, katanya. Jujur saja Bu, ibu hidup seperti ini hanya menyusahkan saya. Kalimat itu bagaikan pisau tak berdarah yang menusuk langsung ke hati Ibu Hartini. Ia mengangkat kepala, matanya merah, bibirnya gemetar, mencoba mengucapkan satu kalimat terakhir sebagai permohonan, Ibu. Ibu hanya mohon, jangan membenci Ibu. Rina terdiam beberapa detik, lalu ia berbalik, suaranya terdengar biasa tetapi kejam. Saya tidak benci, saya hanya lelah. Ibu mau mengerti atau tidak, ibu harus menerimanya. Ibu Hartini duduk membeku. Di luar gang, suara orang pergi ke pasar, suara panggilan, hiruk-pikuk kehidupan terus berjalan. Tetapi di dalam dapur ini, ia merasa seperti sedang ditinggalkan di rumahnya sendiri. Dan di ujung gang, Mbak Sri yang kebetulan lewat, tanpa sengaja melihat melalui celah pintu. Ibu Hartini duduk sendirian memakan semangkuk nasi sisa, sementara Rina dengan santai memainkan ponselnya. Mbak Sri berhenti sejenak, hatinya mencelos, lalu ia berbalik dan berbisik kepada Bu Wati yang sedang membawa keranjang. Bu, sepertinya keadaan tidak sebaik yang kita kira. Bu Wati mendengarnya dan ikut terdiam. Keduanya saling pandang tanpa berkata apa-apa lagi, tetapi di dalam hati mereka, sebuah kecurigaan yang jelas telah tumbuh. Di balik citra menantu yang baik hati itu, mungkin ada cerita yang sangat berbeda. Dan Rina, ia tidak tahu bahwa tatapan orang-orang di luar sana sudah mulai berubah. Dan ketika orang sudah mulai curiga, hanya butuh satu retakan lagi, maka kebenaran tidak akan bisa disembunyikan lagi. Hari-hari berikutnya, di kampung kecil itu mulai ada pandangan yang berbeda. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tetapi orang-orang mulai menatap gerbang rumah Ibu Hartini lebih lama, mendengarkan suara dari dalam rumah lebih saksama, lalu berbisik satu sama lain dengan nada kasihan bercampur ragu. Bu Wati suatu kali sedang menyiram tanamannya, matanya melirik ke rumah sebelah. Ia melihat pintu rumah itu tertutup rapat, tidak ada lagi pemandangan Ibu Hartini duduk di teras menikmati angin. Ia menghela napas, hatinya terasa mengganjal. Mbak Sri yang pulang dari pasar juga sering memperlambat langkahnya di ujung gang,
seolah berharap bertemu dengan ibu tua itu untuk sekadar menyapa. Tetapi setiap hari sama saja, yang terlihat hanya Rina yang keluar masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya datar, tersenyum jika perlu, lalu mengunci gerbang. Di dalam rumah, Rina semakin terbiasa mengendalikan segalanya. Ia tidak lagi berteriak keras seperti dulu, karena ia sadar suara keras mudah terdengar keluar. Ia mulai menggunakan sikap dingin dan kalimat-kalimat yang terdengar ringan tetapi setajam jarum. Kalimat-kalimat yang membuat pendengarnya merasa bersalah meskipun tidak melakukan kesalahan apapun. Kondisi Ibu Hartini semakin melemah, bukan hanya karena usia tua, tetapi karena setiap hari ia harus hidup dalam perasaan tersisih. Ia makan sedikit, tidur sedikit, dan matanya sering merah. Ia tetap berusaha melakukan pekerjaan rumah mencuci, menyiangi sayur, menyapu, mengelap meja hanya agar Rina tidak marah. Tetapi semakin ia berusaha, semakin gemetar tangannya, dan semakin gemetar, Rina semakin kesal. Suatu pagi, Rina menerima pesan dari pelanggan yang membatalkan pesanan. Ia sedang menghitung ulang keuntungannya. Wajahnya tegang seperti senar gitar. Ibu Hartini berjalan melewatinya, memegang lap hendak mengelap meja. Tangannya tidak sengaja menyenggol tumpukan kardus di kursi. Satu kardus jatuh, tidak ada yang rusak, tetapi menimbulkan suara. Rina langsung mengangkat kepala, matanya dingin. "Ibu ini jalannya bagaimana sih?" katanya. "Apa ibu tidak lihat?" Ibu Hartini panik. "Maafkan ibu nak, ibu tidak sengaja." Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi, lalu berkata dengan nada datar, "Tidak perlu minta maaf. Ibu sudah cukup membuat waktuku terbuang." Selesai berkata begitu, Rina mengangkat telepon dan menelepon seseorang. Suaranya langsung berubah ceria. Ibu Hartini berdiri di sana, seperti bayangan. Tidak tahu harus pergi atau tetap di situ. Akhirnya, ia mundur ke kamarnya, menutup pintu, dan duduk di tempat tidur. Tangannya diletakkan di dada. Napasnya perlahan, seperti orang yang baru saja menelan batu. Siang harinya, Rina memasak nasi, tetapi hari ini ia menghitungnya lebih teliti lagi. Ia menyajikan makanan seperti biasa, tetapi porsi untuk Ibu Hartini dipisahkan, sebuah mangkuk kecil dengan sedikit nasi, dan banyak kuah bening. Ia tidak menjelaskan apa-apa, hanya meletakkannya seolah sudah menjadi kebiasaan. Ibu Hartini menatap mangkuk itu tanpa berkata, ia mengambil sendok dan makan, tetapi setiap suap harus ditelan dengan susah payah. Di dalam hatinya terasa hampa, seolah setiap butir nasi adalah sebuah helaan napas panjang. Tepat saat itu, ponsel Rina berdering. Budi menelepon lewat video call. Rina segera merapikan rambut dan bajunya, meletakkan ponsel di penyangga, lalu menjawab panggilan. Begitu wajah suaminya muncul, Rina langsung tersenyum cerah. "Mas, apa kabar? Di sana bagaimana makannya?" Budi, di seberang sana, tampak legam terbakar matahari, bajunya kotor karena debu, tetapi ia tetap tersenyum. "Aku baik-baik saja. Ibu dan anak kita bagaimana?" Rina segera mengarahkan kamera ke arah Ibu Hartini, suaranya semanis madu. "Ibu, Mas Budi telepon. Nih, sapa dulu Bu." Ibu Hartini terkejut dan buru-buru menatap layar. Ia mencoba tersenyum, tetapi matanya yang merah tidak bisa disembunyikan. Ia berkata pelan, "Budi, kamu makan yang benar ya, nak." Budi menatap ibunya, hatinya melembut. Ia melihat ibunya lebih kurus, tetapi ia mengira itu karena ibunya merindukannya. Ia menoleh ke arah Rina. Suaranya penuh rasa terima kasih. "Kamu tolong rawat ibu ya. Aku berutang banyak padamu." Rina tersenyum. "Iya mas. Ibu kan ibumu juga, aku sayang sama ibu." "Kamu tenang saja." Untuk menambah keyakinan suaminya, Rina bangkit, mengambil sebuah pisang matang dan meletakkannya di tangan Ibu Hartini, sambil berkata dengan suara cukup keras agar terdengar di kamera, "Makan buahnya, Bu. Hari ini aku belikan pisang untuk Ibu." Ibu Hartini menatap pisang itu. Pisang itu mungkin hanya hal kecil, tetapi membuatnya merasa sesak. Karena ia tahu, pisang itu dibeli bukan karena kasih sayang, tetapi untuk sandiwara. Namun, ia tidak tega membuat putranya khawatir.
Ia hanya mengangguk. Iya, nak, ibu makan. Budi melihat itu dan tersenyum. Ia berpesan beberapa hal lagi, dan berjanji akan mengirim uang lebih banyak bulan depan. Rina terus menjawab iya. Ia dengan mata berbinar, seolah ia adalah istri yang penuh pengertian. Ketika panggilan berakhir, Rina mematikan layar dan sikapnya langsung berubah, senyumnya lenyap. Ia menatap Ibu Hartini yang masih memegang pisang tanpa mengupasnya, lalu melontarkan kalimat, "Kalau mau dimakan ya dimakan, dipegang begitu untuk apa?" Sandiwaranya, jangan berlebihan. Ibu Hartini merasa seperti disiram air dingin. Ia menunduk dan mencoba mengupas pisang itu, tetapi tangannya gemetar sehingga kupasannya berantakan. Sepotong kulit pisang jatuh ke meja. Rina melihatnya dan mengerutkan kening. Ibu ini apa-apa selalu berantakan. Meja ini baru saja aku lap. Ibu Hartini buru-buru memungutnya, berbisik, "Maafkan ibu." Rina tidak bicara lagi. Ia membawa piring-piring kotor ke dapur, memasukkan sisa makanan ke dalam wadah, dan menyimpannya di rak atas. Ibu Hartini duduk di meja, menatapnya, merasa seperti sedang melihat sesuatu yang dikunci rapat. Sore harinya, Rina pergi mengantar pesanan. Ibu Hartini tinggal di rumah bersama cucunya. Anak kecil itu berlari ke sana kemari, memanggil neneknya dan meminta diceritakan dongeng. Ibu Hartini mencoba tersenyum dan bercerita, tetapi suaranya lemah dan napasnya terengah-engah. Anak itu menatapnya dan bertanya dengan polos, nenek capek ya?" Ibu Hartini mengangguk. "Iya, nenek sedikit capek." Anak itu berlari ke dapur, mengambil segelas air, dan membawanya untuk neneknya. Gelas itu kecil, tangannya gemetar, airnya hampir tumpah. Dengan susah payah, ia meletakkannya di meja, lalu menatap neneknya, seolah menunggu pujian. Ibu Hartini mengelus rambut cucunya dan tersenyum. "Cucuku pintar sekali." Saat itu, hatinya terasa hangat. Setidaknya masih ada cucunya yang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tetapi kehangatan itu tidak bertahan lama. Rina pulang tepat saat melihat anaknya membawakan air. Ia merebut gelas itu dari tangan anaknya dengan kasar. "Siapa yang suruh kamu bawa air? Kalau tumpah, siapa yang membersihkan?" Anak itu terkejut, matanya memerah. Ia berbisik, aku kasih minum nenek." Rina menoleh ke arah Ibu Hartini, suaranya dingin. Ibu ini mengajari cucu yang tidak-tidak. Bagaimana kalau berbahaya? Kalau terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Ibu Hartini ingin berkata, "Aku tidak mengajarinya apa-apa, dia sendiri yang menyayangiku," tetapi ia tidak berani. Ia hanya menatap cucunya, melihat mata anak itu mulai ketakutan. Anak itu berdiri di dekat kursi, tidak berani lagi mendekati neneknya. Rina menarik anaknya masuk ke kamar dan membanting pintu. Di dalam rumah menjadi sunyi. Ibu Hartini duduk di luar, mendengar Rina menasihati anaknya dengan suara keras. "Mulai sekarang jangan dekat-dekat nenek lagi, mengerti? Nenek itu sudah tua, merepotkan." Kalimat itu tidak diucapkan langsung di hadapannya, tetapi Ibu Hartini mendengarnya dengan jelas, setiap kata terasa seperti pintu yang dibanting di dalam hatinya. Malam harinya, Rina memasak nasi. Ibu Hartini masih makan dengan porsinya yang terpisah. Hari ini nasinya lebih dingin, kuahnya lebih hambar. Ia tidak sanggup makan, tetapi tetap memaksakannya karena ia tahu, jika tidak makan, ia akan semakin lemah, dan jika semakin lemah, ia akan semakin dianggap sebagai beban. Di gang, Mbak Sri berdiri di depan rumahnya, menatap lampu kuning di rumah Ibu Hartini. Ia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan mendekat, pura-pura bertanya, "Rina, ibumu sehat? Saya buatkan bubur ayam. Biar beliau makan supaya ada tenaga." Rina mendengar suara itu dan langsung keluar, wajahnya secerah bunga. "Wah, Mbak Sri baik sekali, selalu perhatian sama ibu saya." Mbak Sri menyerahkan mangkuk bubur, tetapi matanya tidak lama menatap Rina. Ia melongo ke dalam rumah, dan melihat Ibu Hartini duduk di kursi. Tubuhnya meringkuk, matanya menatap ke pintu tetapi tidak berani bangkit. Mbak Sri tersenyum kepada ibu tua itu. "Bu Hartini, makan buburnya ya, masih hangat." Ibu Hartini hendak berdiri untuk menerimanya,
Tetapi Rina sudah lebih dulu mengambil mangkuk bubur itu. Biar saya yang bawa, Mbak, urusan makan ibu biar saya yang urus, Mbak Sri tenang saja. Mbak Sri mengangguk, tetapi sorot matanya terasa aneh. Ia pamit lalu berbalik pergi. Baru beberapa langkah, ia bertemu Bu Wati yang kebetulan ada di dekat situ. Mbak Sri berbisik, Bu, saya lihat Bu Hartini aneh sekali. Wajahnya seperti orang yang sangat sedih. Kalau Rina, saya tidak tahu harus bilang apa. Bu Wati menghela napas. Ibu juga melihatnya. Tapi kalau kita ikut campur, takutnya malah dibilang mencampuri urusan orang. Keduanya saling pandang, hati mereka terasa berat. Mereka tidak ingin berpikiran buruk, tetapi mereka juga tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Di dalam rumah, Rina meletakkan mangkuk bubur di meja. Ia tidak langsung memberikannya kepada ibu mertuanya. Ia menyimpannya di dapur, menutupnya, lalu berkata seperti memberi perintah, besok saja dimakan. Malam ini makan nasi saja. Makan banyak nanti sakit perut. Ibu Hartini menatap mangkuk bubur yang disimpan itu, hatinya mencelos. Mangkuk bubur hangat itu bukan hanya makanan, itu adalah sedikit perhatian langka dari orang luar, tetapi dihadang dengan alasan sakit perut. Malam itu, Ibu Hartini tidak bisa tidur. Perutnya yang lapar tidak sesakit perasaan terisolasi. Ia membalikkan badan menghadap dinding, air matanya membasahi bantal. Di tempat yang jauh, Budi masih mengira semuanya baik-baik saja. Ia tidak tahu istrinya sedang membangun sebuah dinding tak terlihat, yang menghalangi ibunya dari semua bantuan dan kehangatan. Dan ketika dinding itu sudah cukup tinggi, hanya butuh satu tiupan angin kencang untuk meruntuhkannya dan menyeret semuanya. Dan Rina, ia juga tidak tahu bahwa tatapan para tetangga kini sudah berbeda. Bukan lagi tatapan pujian, melainkan tatapan pengawasan, waspada, dan siap percaya pada kebenaran jika kebenaran itu terungkap sekali lagi. Keesokan paginya, hujan reda, tetapi udara di dalam rumah Ibu Hartini masih terasa lembab dan dingin. Ia bangun lebih awal, perutnya keroncongan, tangannya gemetar hingga memegang gelas air pun terasa berat. Ia berniat membuka lemari untuk mengambil jeruk yang kemarin diberikan, tetapi lemari itu terlalu tinggi, ia berjinjit pun tidak sampai. Setelah beberapa saat mencoba, ia menyerah dan kembali ke mangkuk nasi dinginnya. Rina melihatnya dan tersenyum sinis. Ibu sudah tua, diam saja di satu tempat biar sehat. Tidak usah banyak tingkah. Ibu Hartini tidak menjawab, hanya menunduk dan makan. Baru beberapa suap, ia terbatuk-batuk hingga wajahnya memerah. Cucunya berlari menghampiri, dengan panik menepuk-nepuk punggung neneknya. Nenek kenapa? Rina mendengar keributan itu, ia keluar dan menatap mereka dengan kening berkerut. Kamu menyingkir dari situ. Jangan dekat-dekat nenek, nanti kamu ikut sakit. Anak kecil itu terpaku, matanya memerah. Tangannya yang masih menyentuh baju neneknya ditarik kembali karena takut. Tepat saat itu, Mbak Sri datang membawa semangkuk bubur hangat. Ia berdiri di luar gerbang dan memanggil, Rina, saya masak bubur lagi. Ini untuk ibu biar perutnya hangat. Rina berlari keluar, wajahnya ceria. Wah, Mbak Sri baik sekali, biar saya ambilkan untuk ibu. Tetapi Mbak Sri tidak langsung memberikannya. Ia menatap lurus melewati gerbang, melihat Ibu Hartini duduk menunduk dengan tangan gemetar, sementara cucunya berdiri terpojok. Pemandangan itu membuatnya tidak tahan lagi. Ia bersuara lebih keras dan jelas, Bu Hartini, keluar sebentar Bu. Biar saya berikan langsung buburnya selagi masih hangat. Mendengar namanya dipanggil, mata Ibu Hartini berbinar. Ia bangkit dan berjalan menuju pintu, tetapi baru 2 langkah, Rina sudah menghalanginya. Dengan suara pelan tapi tajam, Rina berkata, Ibu masuk saja, sedang batuk begitu mau keluar kena angin? Ibu Hartini berhenti. Matanya menatap Mbak Sri, antara ingin keluar menerima bubur itu dan takut membuat Rina marah. Ia hanya berdiri di sana. Punggungnya membungkuk seolah mengucapkan permintaan maaf yang tak terucap. Mbak Sri melihat pemandangan itu, hatinya mencelos. Ia menyerahkan mangkuk bubur itu kepada Rina, tetapi suaranya tidak lagi ceria. Tolong berikan selagi hangat ya, jangan sampai dingin. Rina tersenyum. Iya, Mbak, tenang saja. Gerbang ditutup.
Rina membawa mangkuk bubur itu ke dapur, meletakkannya di meja, lalu membuka tutupnya. Aroma bubur yang gurih dan hangat mengepul. Ibu Hartini berdiri di dekatnya, matanya tidak lepas dari mangkuk itu, seolah melihat kehangatan yang langka. Tetapi Rina menutupnya kembali dan berkata singkat, "Nanti saja dihangatkan. Sekarang ibu makan nasi dingin saja." Ibu Hartini menggigit bibir, matanya memerah. Ia berbalik dan masuk ke kamar, langkahnya terasa sangat berat. Saat itu, Mbak Sri yang berdiri di gang belum pergi jauh. Samar-samar ia mendengar kalimat makan nasi dingin saja. Ia berbalik menatap pintu yang tertutup rapat itu, punggungnya terasa merinding. Sore harinya, Budi menelepon. Kali ini bukan video call, melainkan panggilan suara biasa. Suaranya terdengar lebih cemas dari biasanya. "Rina, kenapa aku telepon ibu tidak bisa? Ibu tidak apa-apa?" Rina masih tertawa. "Iya mas, ibu tadi ketiduran. Ibu sehat-sehat saja." Tetapi di seberang sana, Budi terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, suaranya seperti menyimpan kegelisahan. "Baiklah, nanti malam aku telepon lagi. Tolong jangan biarkan ibu sedih, ya?" Setelah telepon ditutup, Rina mengira semuanya masih aman. Tetapi ia tidak tahu, sejak saat itu, Budi mulai merasa tidak tenang. Ia tidak bisa menjelaskannya, hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Sementara itu, di gang, Mbak Sri mampir ke rumah Bu Wati. Dengan suara pelan dan cemas, ia berkata, "Bu, saya tidak mau berprasangka buruk, tapi saya kasihan sekali dengan Bu Hartini. Beliau tidak boleh membuka gerbang, makanan yang orang berikan tidak sampai ke tangannya. Saya takut suatu saat beliau jatuh sakit di dalam rumah, dan tidak ada yang tahu." Wajah Bu Wati memucat mendengarnya. Tangan yang memegang cangkir teh ikut bergetar. Ia menatap ke arah rumah di ujung gang itu dan menghela napas panjang. Ia tahu, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Malam itu, di lokasi proyek yang jauh, Budi berbaring di ranjang lipatnya, matanya menatap langit-langit seng. Di sekelilingnya terdengar suara dengkuran teman-temannya, derit kipas angin, dan desau angin yang masuk melalui celah dinding. Tetapi hatinya tidak tenang. Sejak sore, ia menelepon ibunya beberapa kali tetapi tidak tersambung. Biasanya, ibunya jarang memegang ponsel, tetapi jika ia menelepon, Rina pasti akan memberikan telepon itu kepada ibunya walau hanya untuk satu kalimat. Hari ini berbeda. Rina menjawab dengan cepat, mengatakan ibunya ketiduran, ibunya lelah. Jawaban yang terdengar masuk akal, tetapi jika digabungkan, terasa ada yang janggal. Budi teringat dengan jelas suara ibunya saat video call beberapa hari yang lalu. Suaranya lemah dan terengah-engah. Ibunya adalah orang yang jarang mengeluh, apalagi membuat orang lain khawatir. Tetapi sorot mata ibunya hari itu seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian ditelannya kembali. Ia membalikkan badan, menggenggam ponsel di tangannya. Akhirnya, ia mengirim pesan singkat kepada istrinya. "Besok aku izin pulang lebih awal. Aku kangen anak dan ibu." Rina membaca pesan itu saat sedang memainkan ponselnya. Jantungnya berdebar, bukan karena senang, tetapi karena cemas. Cemas bukan karena suaminya akan kelelahan di jalan, tetapi cemas kalau topeng yang ia bangun selama ini akan terbongkar. Ia langsung membalas, "Untuk apa pulang, Mas? Buang-buang uang ongkos saja, di rumah semua baik-baik saja." Tetapi Budi tidak membalas lagi. Ia sudah memutuskan. Keesokan paginya, Budi meminta izin libur sehari dan naik bus pulang sejak subuh. Di perjalanan, matahari bersinar lembut, sawah terhampar di kedua sisi jalan. Bus melaju dengan guncangan, tetapi hati Budi semakin gelisah. Ia tidak tahu apa yang terjadi, ia hanya tahu ia harus pulang. Di kampung kecil itu, pagi berjalan seperti biasa. Bu Wati menyapu halaman, Mbak Sri menjemur pakaian. Tetapi hari ini, keduanya lebih sering saling pandang, seolah sama-sama menyimpan rahasia yang belum berani diungkapkan. Rina bangun lebih pagi dan membersihkan rumah dengan tidak biasa. Ia mengelap meja altar, membersihkan jendela, bahkan mengganti baju ibu mertuanya dengan yang lebih bersih.
Sambil melakukan itu, ia berkata dengan manis, "Ibu ganti baju ya, nanti Mas Budi video call." Ibu Hartini bingung. "Loh, hari ini dia telepon lagi, Rina?" Rina tersenyum. "Iya, Mas kangen sama ibu." Tetapi hati Rina tidak tenang. Ia terus melirik jam dan ke arah gerbang, seolah takut akan sebuah kejutan. Menjelang siang, Budi benar-benar tiba, tanpa memberitahu, tanpa menelepon terlebih dahulu. Ia berdiri di luar gerbang selama beberapa detik, menatap rumahnya yang terasa asing. Gerbang terkunci, halaman sepi, dan di dalam rumah hening sekali. Ia mendorong gerbang yang ternyata tidak terkunci rapat dan melangkah masuk. Begitu sampai di halaman, ia mendengar suara Rina dari dapur, nadanya ketus dan pelan. "Ibu makan yang cepat, lalu masuk ke kamar. Jangan duduk di luar sini." Budi berhenti melangkah, jantungnya seperti diremas. Ia berjalan perlahan dan mengintip dari celah pintu dapur. Ibu Hartini duduk di kursi. Di hadapannya ada semangkuk nasi dingin yang disiram kuah bening. Ia memegang sendok dengan gemetar, matanya terus menunduk, tidak berani mengangkat kepala. Sementara itu, Rina berdiri melipat tangan dengan wajah dingin, sama sekali tidak seperti istri lembut yang ia kenal di telepon. Budi terpaku. Ia tidak langsung masuk. Ia ingin percaya bahwa ia salah dengar, ingin percaya bahwa istrinya hanya mengingatkan ibunya untuk makan tepat waktu. Tetapi sorot mata ibunya, sorot mata seorang wanita tua yang terpojok, tidak bisa berbohong. Rina berbalik hendak mengambil mangkuk, dan tanpa sengaja melihat bayangan seseorang di pintu. Ia terkejut, wajahnya memucat. "Mas, Mas pulang jam berapa?" Budi menatap istrinya, lalu menatap ibunya. Suaranya serak, tidak lagi tenang. "Aku baru saja sampai. Aku mau tanya satu hal, apa ibu makan seperti ini setiap hari, Rina?" Mendengar pertanyaan putranya, Ibu Hartini buru-buru menggeleng, matanya memerah. "Tidak, Nak, ibu baik-baik saja." Tetapi Budi tidak menatap ibunya, ia menatap lurus ke arah Rina. Di dalam tatapan matanya, untuk pertama kalinya Rina melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat. Rasa sakit dan kekecewaan yang bercampur menjadi satu, seperti sebuah retakan yang baru saja muncul, dan tidak bisa lagi ditutupi dengan senyuman. Rina berdiri terpaku di tengah dapur, tangannya masih memegang mangkuk, wajahnya kaku seperti disiram air es. Ia berusaha menguasai diri secepat mungkin, karena nalurinya selalu tahu cara membalikkan keadaan. "Mas pulang tidak bilang-bilang." Rina tersenyum canggung, suaranya melembut. "Aku hanya sedang mengkhawatirkan ibu. Ibu makan nasi dingin tapi kan aku siram kuah biar gampang ditelan. Ibu kan sudah tua. Susah makan yang keras." Budi tidak menjawab. Ia melangkah lebih dekat, melihat panci nasi di sudut dapur yang tutupnya sudah tidak beruap. Ia melihat kompor gas yang mati, seolah tidak ada masakan baru hari itu. Lalu ia menatap mata ibunya, mata yang merah, dan selalu menunduk menghindar, seolah sudah terbiasa untuk diam. Ia bertanya lagi, pelan dan jelas setiap katanya. "Aku tanya jujur, apa ibu makan seperti ini setiap hari?" Ibu Hartini terkejut, ia buru-buru meletakkan sendoknya, suaranya gemetar. "Tidak, Nak. Ibu bisa makan kok." Rina sibuk, jadi ibu makan apa saja tidak apa-apa. Kalimat ibu makan apa saja, tidak apa-apa membuat hati Budi seperti tertusuk. Ia mendengarnya seolah ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Ia menatap ibunya, melihat tangannya yang kurus, jari-jarinya yang gemetar, dan postur duduknya yang meringkuk seolah takut memakan tempat. Melihat Budi diam, Rina semakin panik. Ia bergegas menghampiri, meletakkan tangan di bahu suaminya, suaranya memelas seperti orang yang teraniaya. "Mas jangan berpikir macam-macam, aku merawat ibu, kok. Satu kampung juga tahu. Aku belikan buah, masakan bubur, orang lain kasih makanan juga aku terima untuk ibu." Budi menepis lembut tangan Rina. Tidak keras, tetapi tegas. Ia berjalan ke lemari yang tinggi, dan dalam hitungan detik, ia menemukan kantong berisi jeruk yang tergantung di sudut, piring pisang goreng di atasnya, dan bahkan mangkuk bubur ayam yang dingin di dalam kulkas, belum tersentuh.
Sama sekali. Ia berbalik menatap Rina, suaranya pelan tetapi lebih dingin dari hujan kemarin. Kamu bilang kamu merawat ibu, lalu kenapa semua makanan yang orang berikan untuk ibu kamu simpan di tempat tinggi? Rina tidak bisa berkata-kata. Ia terbata-bata, aku takut ibu tidak cocok makannya. Tidak cocok? Budi mengulanginya, matanya memerah. Atau kamu takut ibu hidup sehat? Kalimat itu bagaikan tamparan tanpa suara. Wajah Rina memucat. Ibu Hartini yang mendengar itu, jantungnya berdebar kencang. Ia segera menarik tangan putranya, memohon. Sudah, Budi. Jangan bilang begitu. Ibu tidak mau kalian bertengkar. Ibu sudah tua, ibu bisa tahan. Tetapi justru kalimat ibu bisa tahan itulah yang membuat Budi tidak tahan lagi. Ia menatap ibunya, suaranya tercekat. Ibu bisa tahan sampai kapan lagi, Bu? Melihat situasi semakin tidak terkendali, Rina mengubah taktik. Ia berkata cepat, suaranya meninggi dengan nada getir. Kamu kerja jauh, apa kamu tahu betapa lelahnya aku? Aku sendirian mengurus anak, mengurus pesanan, mengurus semuanya. Ibu sering menjatuhkan barang, sering sakit-sakitan. Aku ini juga manusia, aku juga lelah. Aku bukan malaikat. Rina mulai menangis, tetapi bukan tangisan penyesalan. Itu adalah tangisan orang yang takut kehilangan kendali, takut disalahkan. Budi menatap istrinya yang menangis, tetapi hatinya tidak lagi melunak seperti dulu. Ia perlahan memandang sekeliling dapur, melihat noda-noda kecil di lantai, kursi yang biasa diduduki ibunya, lalu melihat anaknya yang berdiri di pintu kamar dengan mata membelalak ketakutan. Anak kecil itu memanggil pelan, Ayah. Budi menghampiri anaknya dan menggendongnya. Ia bertanya dengan lembut, seolah takut membuat anaknya kaget. Coba bilang sama ayah, di rumah mama sering marahin nenek tidak? Anak itu menatap ibunya, lalu neneknya. Ia ragu-ragu, bibirnya terkatup rapat. Ia takut jika bicara akan dimarahi ibunya, tetapi ia juga kasihan pada neneknya. Setelah beberapa saat, ia berbisik, Mama. Mama sering bilang nenek merepotkan. Rina terkejut, matanya membelalak. Anak kecil tahu apa? Serunya. Tetapi Budi sudah mendengar cukup. Ia memeluk anaknya lebih erat, memejamkan mata sejenak seolah mencoba menelan rasa sakit. Ketika ia membuka matanya, tatapannya kepada Rina bukan lagi tatapan seorang suami yang sabar. Itu adalah tatapan seorang anak laki-laki yang baru saja menyadari bahwa ibunya telah ditelantarkan di rumahnya sendiri. Ia menurunkan anaknya, menoleh ke arah Rina, dan menekankan setiap kata. Rina, aku pergi jauh mencari uang, bukan untuk membiarkan ibuku hidup seperti ini. Rina berdiri mematung. Ibu Hartini juga tidak sanggup berdiri tegak, tangannya berpegangan pada pinggir meja. Dari luar, suara tetangga yang lewat dan bisik-bisik mulai terdengar lebih sering, seolah seluruh kampung sudah menunggu momen ini sejak lama. Dan tepat saat itu, gerbang depan terbuka, seseorang memanggil dengan suara ragu dan cemas. Di dalam ada masalah apa, ya? Suara panggilan dari luar itu membuat Rina tersentak. Ia menoleh dengan cepat, matanya panik bercampur marah, seolah takut orang luar mendengar apa yang seharusnya tidak mereka dengar. Di halaman, Bu Wati berdiri di sana, membawa keranjang kecil, di belakangnya ada Mbak Sri. Keduanya tidak masuk terlalu jauh, hanya berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam dengan kekhawatiran yang tulus. Bu Wati berkata pelan, "Tadi kami dengar suara keras, kami takut ada apa-apa." Rina mencoba tersenyum seperti biasa, tetapi bibirnya kaku. Kali ini tidak ada waktu untuk bersandiwara, karena Budi sudah berdiri di tengah rumah, wajahnya dingin, matanya merah, sementara Ibu Hartini berpegangan pada meja, gemetar seolah akan jatuh. Mbak Sri menatap Ibu Hartini, suaranya tercekat. Ibu tidak apa-apa?" Ibu Hartini buru-buru menggeleng, mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa." Tetapi tidak ada lagi yang percaya pada kalimat tidak apa-apa itu, karena raut wajahnya sudah menceritakan segalanya. Budi melangkah maju, menyapa Bu Wati dan Mbak Sri. Suaranya serak karena marah dan sedih. "Selamat siang Bu, Mbak. Saya baru pulang. Maaf kalau sudah mengganggu." Bu Wati menepiskan tangan. "Tidak apa-apa.
Kami hanya khawatir dengan Bu Hartini. Sudah beberapa hari ini kami tidak melihat beliau keluar. Mendengar itu, dada Budi terasa sesak. Ia menoleh ke arah ibunya dan bertanya dengan sangat lembut, "Ibu tidak bisa keluar rumah, Bu?" Ibu Hartini menunduk dalam-dalam. Ia tidak mau menjelek-jelekan menantunya, apalagi membuat putranya semakin sedih. Tetapi keheningannya saat ini justru menjadi sebuah pengakuan. Melihat keadaan semakin terpojok, Rina segera maju, suaranya agak tinggi tetapi masih mencoba terdengar benar. "Ibu kan sudah tua, aku takut beliau jatuh kalau keluar, makanya aku kunci gerbang. Apa aku salah?" Begitu kalimat itu selesai, Mbak Sri menatap Rina lurus-lurus. Suaranya tidak keras, tetapi jelas. "Rina, mengunci gerbang tidak apa-apa, tapi kenapa Bu Hartini tidak punya kuncinya? Waktu itu saya bawakan jeruk, beliau hanya bisa melihat dari dalam." Kasihan sekali. Rina tidak bisa menjawab. Matanya bergerak gelisah. Bu Wati juga berdecak. "Betul itu, saya dengar cerita itu juga kaget." Mendengar semua itu, wajah Budi memucat. Ia menoleh ke arah Rina, suaranya rendah. "Kamu kunci gerbang, kamu pegang kuncinya, jadi ibuku mau keluar pun tidak bisa." Begitu Rina? Rina terbata-bata. Aku sibuk. Aku takut ibu menghilangkan kuncinya." Budi tertawa getir, senyum yang tidak lagi menunjukkan kelembutan. Ia berjalan ke tempat kunci tergantung, mengambilnya, dan meletakkannya langsung ke tangan ibunya. "Ibu pegang ini. Ibu mau keluar duduk-duduk dengan Bu Wati, mau main ke rumah Mbak Sri, silakan pergi, jangan takut lagi Bu." Ibu Hartini menatap gantungan kunci di tangannya gemetar hebat. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya memeluknya erat seolah sedang memeluk sesuatu yang telah lama hilang. Rina berdiri mematung. Ia merasa terpojok oleh para tetangga yang dulu selalu memujinya. Rasa malu membakar dirinya, membuatnya mengucapkan kalimat nekat. "Kamu terlalu membela ibumu. Lalu bagaimana denganku? Siapa yang peduli dengan penderitaanku?" Budi menatap Rina, matanya lebih menunjukkan kesedihan daripada kemarahan. "Aku tidak menyangkal kamu lelah. Tapi lelah bukan alasan untuk membuat ibuku merasa tidak berharga untuk hidup." Kalimat itu membuat seisi rumah hening. Bu Wati dan Mbak Sri tertegun. Ibu Hartini akhirnya menangis tanpa suara, hanya 2 baris air mata yang mengalir deras, seolah semua kepedihan yang ia pendam akhirnya pecah. Budi menoleh kepada para tetangga dan menunduk. "Terima kasih, Bu, Mbak, sudah memperhatikan ibu saya. Kalau tidak, mungkin saya masih akan tertipu lebih lama lagi." Mbak Sri buru-buru berkata, "Sudah, jangan bilang begitu. Kami hanya kasihan pada ibumu." Rina tidak tahan lagi. Ia membuang muka, tangannya terkepal, bibirnya terkatup rapat hingga memutih. Saat itu, ia sadar satu hal dengan sangat jelas. Citra menantu berbakti yang ia bangun telah runtuh, dan yang akan datang bukan hanya kemarahan suaminya, tetapi juga pandangan seluruh kampung. Malam itu, Budi tidak banyak bicara lagi. Ia memasak semangkuk bubur baru, menyuapkannya sendiri kepada ibunya, duduk di sampingnya, dan melihat ibunya makan perlahan, matanya terus memerah. Rina duduk di sudut, tidak ada lagi yang bertanya padanya, tidak ada lagi yang percaya padanya. Rumah itu masih sama, tetapi posisinya di rumah itu telah berubah. Dan malam itu, saat Rina diam-diam keluar ke halaman, ia mendengar bisik-bisik dari gang. Bukan lagi pujian, melainkan kalimat-kalimat yang membuat punggungnya merinding. Katanya menantu baik, ternyata kejam sekali. Kasihan orang tua diperlakukan seperti itu. Rina berdiri diam. Untuk pertama kalinya, ia takut pada sikap dingin yang pernah ia tanamkan, karena ia tahu, buah dari perbuatannya baru saja mulai dipetik. Setelah malam itu, semua orang mengira segalanya akan menjadi jelas. Hanya butuh Rina untuk sedikit menundukkan kepala, sedikit melunakkan hatinya, maka semuanya masih bisa diperbaiki. Budi pun berpikir begitu. Ia tidak ingin mendorong istrinya ke jalan buntu, ia hanya ingin ibunya hidup tenang dan anaknya tumbuh di rumah yang tidak dingin. Tetapi Rina tidak memilih jalan itu. Keesokan paginya, Rina tidak meminta maaf.
Ia tidak bertanya apakah ibu mertuanya sudah merasa lebih baik. Ia hanya keluar rumah dengan wajah dingin, mata sembab, tetapi suaranya tetap sekeras batu. "Kamu mau aku merawat ibumu seperti apa lagi?" kata Rina. "Aku sudah cukup menderita." Budi menatap istrinya, mencoba menahan diri. "Aku tidak memintamu menderita. Aku hanya ingin kamu memperlakukan ibuku sebagai manusia, sebagai bagian dari keluarga." Rina tertawa sinis. "Bagian dari keluarga? Lalu, apa ada anggota keluarga yang peduli padaku? Kamu pergi terus, kamu tidak pernah ada di sini." Kalimat itu seperti jarum yang menusuk langsung ke kesabaran Budi. Ia terdiam. Bukan karena ia kehabisan kata-kata, tetapi karena ia sadar, Rina tidak lagi ingin mencari kebenaran, ia hanya ingin menang. Sejak hari itu, Rina hidup dalam kekeras kepalaannya. Ia menolak mengakui kesalahan, dan semakin tidak mau merendahkan diri di hadapan tetangga. Setiap kali bertemu Bu Wati atau Mbak Sri, ia masih tersenyum dan menyapa, tetapi senyumnya terasa kaku, dan di belakang mereka ia melontarkan kalimat-kalimat pedas. Orang-orang itu kurang kerjaan sekali, selalu ikut campur urusan rumah tangga orang. Ucapan itu sampai ke telinga tetangga lebih cepat dari yang Rina duga. Di kampung kecil ini, orang tidak suka mengurusi urusan orang lain. Tetapi sekali mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Pandangan mereka mulai menjadi asing, sapaan mulai jarang terdengar. Orang tidak memaki Rina, tetapi mereka menghindarinya. Dan penghindaran itulah yang paling menyakiti Rina, karena itu membuatnya merasa disingkirkan dari komunitas, di mana ia dulu pernah menjadi pusat perhatian dan pujian. Budi menitipkan ibunya di rumah Bu Wati selama beberapa hari, agar ibunya memiliki teman bicara dan bisa tidur lebih nyenyak. Ia berkata kepada Rina, "Kamu istirahat saja, aku yang akan mengurus ibu." Mendengar itu, Rina malah berpikir lain. Ia merasa suaminya sedang mengusirnya, merasa dirinya dianggap sebagai pesakitan, disudutkan, dan dicabut haknya sebagai nyonya rumah. Maka, Rina semakin melawan. Ia tidak mengizinkan anaknya mengunjungi neneknya. Ia berkata kepada anaknya, "Nenek sedang pergi main. Kamu di sini saja sama mama." Anak itu menangis mencari neneknya. Rina membentak, "Diam. Kalau kamu nakal, mama tinggalkan juga." Bentakan itu tidak keras, tetapi tajam, membuat anak itu ketakutan dan terdiam. Ia tidak menangis lagi, hanya duduk memeluk bantal, matanya menatap kosong. Sejak hari itu, di mata anaknya, Rina mulai melihat sebuah jarak yang aneh, seolah kasih sayang anaknya perlahan lepas dari genggamannya. Budi menyaksikan semuanya. Ia melihat ketakutan anaknya, melihat istrinya yang semakin tajam, dan melihat rumahnya yang semakin menyesakkan. Ia tidak lagi berdebat, karena setiap kali berdebat, Rina hanya akan berkata, "Kamu lebih percaya orang luar daripada istrimu sendiri." Kalimat itu terus diulang hingga suatu hari Budi tidak lagi ingin menjelaskan apa-apa. Ia hanya menghela napas dan berkata pelan, "Rina, kamu tidak kehilangan suamimu karena ibuku. Kamu kehilangan suamimu karena kamu tidak mau berhenti." Rina terdiam beberapa detik, lalu membuang muka, seolah kalimat itu tidak menyentuhnya. Tetapi sebenarnya, kalimat itu sangat menyentuh. Hanya saja, Rina tidak berani mengakui kesalahannya, karena mengakui kesalahan berarti mengakui bahwa ia telah berlaku kejam, mengakui bahwa ia telah mendorong seorang wanita tua ke dalam kesendirian dengan tangannya sendiri. Bagi Rina, itu terlalu menyakitkan untuk dihadapi, jadi ia memilih untuk menolaknya. Dan akhirnya, Budi memutuskan untuk pergi. Tanpa keributan, tanpa tuduhan, ia mengemasi barang-barangnya, membawa serta anaknya, dan membawa ibunya untuk tinggal bersamanya secara permanen. Ia berkata dengan jelas, "Aku akan mengurus surat-surat, aku yang akan membesarkan anak kita. Kamu boleh menjenguknya, tapi kamu harus belajar hidup dengan baik." Rina berdiri di depan pintu, melihat suaminya menggendong anak mereka, melihat ibu mertuanya dituntun pergi tanpa ada yang menoleh ke belakang. Ia ingin memanggil, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia ingin menahan, tetapi tidak ada lagi yang bisa ditahan.
Yang tersisa hanyalah sebuah rumah yang terasa lebih luas dari biasanya karena kehangatannya telah hilang. Hari-hari berikutnya, Rina hidup dalam kesunyian. Tidak ada lagi yang bertanya sudah makan, tidak ada lagi tawa anak kecil, tidak ada lagi batuk pelan ibu mertuanya dari dalam kamar. Yang ada hanyalah suara detak jam dan bisik-bisik orang di gang yang terdengar jelas. Jadi menantu kok seperti itu? Rezekinya diputus sendiri. Rina duduk sendirian menatap makanan yang ia masak. Tiba-tiba ia teringat pada semangkuk nasi dingin yang pernah ia letakkan di depan ibu mertuanya. Dulu ia merasa itu hal biasa. Sekarang saat memikirkannya kembali, hatinya terasa dingin membeku. Karma tidak perlu datang dengan gemuruh. Ia hanya perlu mengambil kembali apa yang pernah kita anggap remeh. Kini, Rina telah kehilangan segalanya, bukan karena ada yang menyakitinya, tetapi karena ia memilih kekeras-kepalaan sampai akhir. Kisah Rina dan Ibu Hartini adalah pengingat yang lembut namun menyakitkan. Ketika kita bersikap acuh tak acuh kepada orang tua, menganggap pengorbanan mereka sebagai hal yang biasa, maka saat karma datang mengetuk pintu, yang hilang bukan hanya sebuah rumah, tetapi juga keluarga, kehormatan, dan kedamaian. Siapa menabur sikap dingin, akan menuai kesepian. Siapa menabur kepedihan, akan menerima kehancuran. Pada akhirnya, hal yang paling berharga bukanlah uang, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri selagi orang-orang yang kita sayangi masih ada di sisi kita. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua telah mendengarkan kisah hari ini. Jika dirasa bermakna, silakan tekan tombol suka, berlangganan kanal ini, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung saya, agar lebih bersemangat menceritakan kisah-kisah hikmah dan karma lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.